Hei, siapa yang ketawa itu? Hai guys, tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Jadi kali ini episode kita adalah cerita horor. Aku pun kaget, nggak ada bilang kayak gitu tadi. Kaget ya? Nggak di Nah, briefing. jadi kita bakal menampung cerita horor tetangga kita. Sebenarnya di daerah sini emang banyak cerita-cerita mistis ya. Ya, mungkin pembawaan kita memang sedikit seperti ini, tapi kita benar-benar serius. Ya, aku juga sedang serius. Oke, langsung aja kita panggilin bintang tamunya. Panggil aja Putri. Putri. Jadi ini adalah salah satu tetangga kita yang ingin menceritakan cerita horornya. Aku ceritain dari kita disambut kali ya. Tapi kebetulan ini ceritanya bukan di daerah sini sih. Ada di suatu daerah di mana aku lagi ada gathering dari kantor. Jadi gatheringnya itu di tempat yang bener-bener tengah hutan. Bukan tengah hutan aja sih, tapi itu gunung. Tau lah ya kalau hutan sama gunung tuh suasananya kayak gimana. Pas dari kita disambut itu, emang dari turun dari bis itu kita harus naik motor lagi ke atasnya. Jadi itu jalannya bener-bener jalan hutan, emang jalan setapak. Jadi emang harus motor doang. Nah itu lumayan jauh, lumayan nanjak. Nah pas di perjalanan, aku pribadi udah disambut sama Mbak Kun kebetulan. Itu lihat langsung? Iya, ngeliat langsung, tapi itu kayak sekelibat, bukan sekelibat sih, jadi itu dari jauh samar-samar, dari hutan kan gelap ya, nggak ada pencahayaan sama sekali di situ. Aku ngeliat, awalnya aku kira suka, kan di pohon-pohon itu kan suka ada yang diputer-puterin gitu ya, kalau misalnya kain-kain gitu, bekas cangkok atau bekas apa gitu. Nah kalau di pohon gitu, di hutan-hutan, aku kira itu. Tiba-tiba pas aku lihat lagi, kok gerak gitu. Aku makin perhatiin, dia hilang gitu aja, kayak bukan terbang, tapi kayak ke samping, set gitu. Oh, kayak langsung gitu aja berarti. Tapi kayak cahaya, jadi tuh kayak samar-samar gitu. Nah, itu yang pertama aku disambut, tapi bukan aku doang ternyata yang lihat. Pas udah perkumpulan di balai itu, kita disuruh ceritain pengalaman. Kebetulan kakak pembinanya ada yang lihat juga. Terus kakak pembina bilang gini, kalian ada yang disambut gak tadi di jalan? Gitu. Ada satu orang yang nyelutuk gini, aku kak, itu tim kan? Dibilang gitu. Terus akhirnya banyak tuh yang lihat, aku kak, tadi aku ngeliat si Mbak Kun gitu di jalan yang tanjakan kedua. Itu tanjakan kurang lebih ada 6 atau 5 gitu. Sama yang kayak kamu Iya, lihat? sama kayak aku lihat di pohon yang tanjakan kedua itu. Nah, abis itu udahlah, beri kita istirahat. Malamnya itu sekitar jam 3 atau jam 2 kita bangun lagi guys. Kita bangun lagi buat kegiatan jurit. Tahu dong kalau misalnya kegiatan jurit itu kayak gimana. Kebetulan juritnya itu kita harus masuk ke dalam hutan. Hutan yang sama tadi pas ngeliat. Bukan, hutannya lebih belakang lagi. Jadi itu posisi hutannya jalan setapak, sininya itu udah sungai, nah sininya itu jurang. Sama sekali nggak dikasih penerangan apapun dan jalan masing-masing sendiri-sendiri. Nah, yang epicnya nih ada di sini. Pas ada satu orang, ini bukan pengalaman aku sih, tapi dia menceritakan pas di depan forum itu. Dia menceritakan kalau dia ngelihat ada 2 pocong. Tim panitianya nyediain cuma 1 pocong dari talent, tapi tiba-tiba dia ngelihatnya 2. Jadi yang satunya Kebayang ya. Kebayang kan nggak? Berarti yang satunya pocong beneran. Iya, tahu dong. Dia ada cerita nggak bentuk pocongnya Iya, itu kayak apa? bentuknya gitu-gitu. Enggak sih, cuma kan dia ngeliatnya pocongnya itu kan pocong tim kita ada di pos 2. Nah pos itu kan pos sampai 4, pos pertama itu ngelewatin sungai, dari pos pertama ke pos kedua itu ada kuburan. Nah setelah kuburan itu dia ngeliat pocong lagi, tapi ternyata itu bukan talent kita cuma ada di pos pertama. Iya, dia bilang gitu, dia cerita kan di depan forum. Setelah itu kalian punya cerita horor nggak di kita? Terus tiba-tiba kakak-kakaknya itu, kalian ada yang ngeliat pocong nggak gitu? Terus kita bilang, lihat kak, lihat. Ada berapa gitu? 1, semua bilang 1. Terus si anak laki-laki ya kebetulan, yang laki-laki ini bilang, aku ngeliat 2 kak. Terus dia suruh maju ke depan, disuruh ceritain, katanya di semak-semak itu bener-bener gelap banget. Aku aja jalan sampai jatuh 2 kali kak. Dia itu bener-bener gelap Itu dari banget. pos 1 itu kalian harus ngelewatin berapa pos? Kita harus ngelewatin 4 pos. Dari pos 2 ke pos 3 ini, yang setelah kuburan, si anak laki-laki ini ngeliat lagi pocong 1 lagi. Tapi emang itu tempatnya angker banget sih. Emang udah ada terkenal angker sih. Nanti abis ini aku kasih tahu tempatnya deh ya kalinya. Ya, terus kan anak laki-laki ini tuh bilang dia lihat 2. Setelah dicerita itu, tiba-tiba kan kita ada di salah satu balai perkumpulan gitu. Nah itu tuh bener-bener dalam hutan, nggak ada penerangan sama sekali. Di situ kita cuma pakai lampu tancap hitam terus digantung gitu. Tiba-tiba lampunya redup semua.
Nggak ada angin, nggak ada Nggak apa-apa. ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada tim kami yang nyentuh, bahkan tim dari tempatnya sendiri tuh nggak ada yang nyentuh. Padahal itu posisinya tapi lagi rame-rame di situ. Lagi rame-rame, lagi pas banget lagi ceritain itu, tiba-tiba lampunya redup sendiri. Oh, dia redup aja pakai redup sampai mati gitu. Mati, tahu kan di hutan kalau udah mati semua tuh bener-bener nggak kelihatan satu sama lain. Baru 1 hari loh kita di situ udah disambut kayak gitu. Itu berapa hari rencananya? Kita di sana 3 hari. Nah setelah mati lampu itu karena kakak panitianya itu nggak mau kita nantinya berlanjut kenapa-napa, karena nih CMA ya tahun lalu kantor aku juga ke situ. Tapi ada satu orang yang emang dia sensitif banget dan akhirnya kena lah kesurupan. Nah setelah itu, setelah dia kesurupan ini ada lagi nih satu orang cewek, dia pura-pura kesurupan. Terus Alasannya apa pura-pura kayak gitu? I don't know, aku juga nggak tahu kenapa dia pura-pura kesurupan. Terus mungkin hantunya ini nggak terima kali ya difitnah kalau dia masukin orang. atau Saya gitu. belum masukin kok, kamu udah masuk. Iya gitu. Terus tiba-tiba yang kesurupan itu lebih dari 20 orang tahun lalu. Langsung kesurupan massal gara-gara si satu orang ini Pura-pura pura-pura. kesurupan. Pura-pura kesurupan itu, jadi kesurupan langsung kesurupan massal gitu. Tadinya nggak bakal mau ke situ lagi kan karena peristiwa tahun lalu, tapi kata owner aku sendiri buat melatih mental kita. Malah terjadilah yang tadi sinepik tadi yang ketemu 2 pocong misterius tadi. Bukan 2 pocong sih, 1 pocong misterius lebih tepatnya kan. Tapi kamu sendiri lihat waktu itu, apa lihatnya satu atau? Aku ngeliat 1 doang, 1 pocong dan itu emang kakak talentnya. Karena pas aku sapa, hai, dia ketawa. Tadi kan tandanya orang. Itu yang pas kejadian kesurupan itu, mereka kesurupannya gimana? Langsung seabrek rame-rame pada kesurupan apa gara-gara satu ini, satu lagi? Biasanya kalau di TV gitu kan. Kayaknya langsung semuanya deh. Soalnya tahun lalu kan aku belum masuk ke situ kan, jadi aku dengar dari cerita aja. Kebetulan yang pertama kesurupan ini yang sensitif ini teman satu divisi aku. Makanya dia tahun ini kemarin nggak ikut karena takut terjadi itu lagi. ya? Ngerti sih tapi. Kalau boleh tahu itu di daerah mana? Di daerah Bandung. Bandung. Itu berarti hutannya juga bukan yang kayak hutan banget hutan yang masih belum. Ada pemukiman. Iya, masih yang kayak gitu atau sebenarnya ada pemukiman? Nggak ada pemukiman, jauh dari pemukiman. Mitosnya dulu bekas peradaban Belanda gitu. Terus kan itu kan bilangnya 3 hari. Nah setelah hari pertama udah digangguin, terus hari selanjutnya itu gimana? Nah, hari selanjutnya ini anak laki-lakinya dapat tantangan dari owner buat masuk ke salah satu tempat terlarang. Jadi situ ada namanya Goa Belanda. Ada namanya Goa Belanda dan itu kata yang punya tempat itu nggak boleh dimasukin sama sekali. Mungkin owner aku orangnya suka menantang gitu kan. Dia menantang, dia nyuruh semua anak laki-laki buat kumpul jurit lagi ke Goa Belanda itu. Jadi masuk, diam di dalam selama 10 menit di Goa Belandanya itu. Katanya sih banyak cerita mistis itu, banyak juga sih yang udah syuting di situ buat uji nyali dan semacamnya. Terus ada kejadian nggak di antara? Nah, jadi setelah mereka cowok-cowok selesai, kalau nggak salah itu yang lolos cuma sekitar 6 orang dari ratusan, karena nggak ada yang kuat. Itu rame berarti ya? Rame sekitar 200-an orang. Oh, berarti pas kejadian lampunya mati itu Memorable. heboh lah pasti kan? Iya, heboh banget sumpah itu. Makanya langsung dibubarin kan sama kakaknya itu. Nah, hari selanjutnya nih, yang aku bilang tadi, cowoknya habis dari Goa Belanda dikumpulin lagi di tengah lapangan. Tadinya buat renungan malam. Cewek juga dikumpulin kan, dihitung 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kita keluar tenda, kita kumpul di lapangan. Tiba-tiba ada kakak satunya bilang gini, kalian semua diam ya. Coba hitung masing-masing kelompoknya. Lengkap nggak? Kata salah satu kakak-kakaknya. Terus ada salah satu tim yang bilang, ketua tim yang bilang, siap kak, kelompok saya nggak lengkap, kurang 1 gitu. Tanyain sama kakak-kakaknya, kamu tahu nggak kemana tim kamu, digituin. Terus kata si ketuanya, siap, nggak tahu kak gitu. Kok bisa nggak tahu kemana timnya, digituin. Siap, maaf kak, akan saya cari gitu. Akhirnya tadinya mereka udah mau berdiri buat nyari, kakaknya bilang, nggak usah, kalian duduk aja di situ. Tadi teman kalian ngikutin kuntilanak merah. Dia yang ngikutin Kuntilanak merahnya. loh, dia nggak Nah. sadar ya? Ini ada scene epicnya lagi. Jadi katanya akhirnya kita disuruh baca-baca doa di lapangan itu karena udah satu orang yang hilang, yang anak merah udah masuk ke wilayah ini, berarti tandanya kan kita udah musik wilayah itu dong. Terus tiba-tiba sekitar sebelum subuh 4:30-an kalau nggak salah, itu ketemu si cowok ini yang hilang tadi. Itu di mana ketemunya? Dalam hutan katanya lagi ada di batu sungai. Duduk. Duduk di batu sungai, ditemuin sama tim tempat sananya. Tahu lah ya batu sungai kalau di
pedesaan tuh gimana Gede-gede gitu kan. Iya, ada lagi duduk di situ. Pas dibawa ke tengah lapangan dia udah sadar. Dan itu posisi masih ada kita semua. Terus dia diinterogasi. Tadi kamu ngapain? Ngikutin siapa? Gitu sama kakak-kakak panitianya. Kebetulan kakak panitianya galak. Kamu tadi ngapain? Ngikutin siapa masuk dalam hutan? Nyusahin aja. Terus kata dia, "Hah, saya ngikutin. Tadi saya dikejar sama cewek nggak tahu siapa." Nah, masuk gak? Jadi dia ngelihatnya dia dikejar, tapi yang kakak pembina itu ngelihatnya dia ngejar. Jadi beda pandangan. Tapi di mata dia si kuntilanak merahnya ini kayak kuntilanak apa kayak cewek aja ngejar-ngejar? Kurang tahu, dia bilangnya ada cewek ngejar. Nah, si panitianya lihatnya itu kuntilanak, kita nggak tahu dia lihat tuh bentuk kuntilanak apa bentuk cewek gitu ya. Iya, makanya itu kayak gak masuk akal banget. Panitianya ngelihat dia ngejar, tapi dia ngerasanya dia dikejar. Tapi panitianya tuh kemana waktu dia dikejar? Dia ngelihat dia lagi ngejar kuntilanak. Nah, mungkin panitianya juga takut atau gimana ya. Jadi dia juga cuma langsung hubungin tim sananya. Untuk mastiin itu bener nggak sih yang dilihat tadi gitu ya? Langsung hubungin tim sananya. Kebetulan ada tenda khusus buat tim sananya buat jaga-jaga. Mungkin tim sana juga udah selalu jaga-jaga di sana kali ya. Jadi takut terjadi apa-apa, jadi mudah gitu. Beberapa menit setelah itu, pas azan subuh, tiba-tiba ada 4 orang laki-laki nih muntah-muntah. Itu kenapa? Nah, katanya ada dorongan energi, tapi aku kurang tahu dorongan energi apa. Emang abis itu langsung udah nggak kondusif banget suasana. Terus 2 hari kemudian itu kita udah nggak ngadain kegiatan malam lagi karena acara itu. Terus pas kita mau pulang, kebetulan kita pulang malam. Ini hari ketiga berarti kan? Iya, pas hari ketiga, pas sudah pulang malam, ada cewek satu tenda diganggu lagi. Katanya kan tenda kan ada itu ya, ada samar-samar kayak gini lah cahaya gitu. Katanya ada pohon pisang di belakang tendanya. Padahal Ada pohon pisang di belakang Tiba-tiba tenda. ada pohon pisang. Iya, tiba-tiba ada pohon pisang. Tapi padahal pas siang itu nggak ada. Tapi pas malam-malam kelihatan ada bayangan pohon pisang. Katanya sih pohon pisang, tapi nggak tahu itu apa. Terus tapi pas terang nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada pohon karena lumayan jauh dari pohon. Karena itu tempatnya kita lapangan gitu. Tapi pas malam itu satu tenda itu ngelihat kalau di belakang tendanya itu ada bayangan pohon pisang. berarti satu tenda itu ngelihat, bukan kayak satu orang. Iya, satu tenda. Tapi mereka ngerasanya kayak pas di tenda itu ya udah kayak pohon aja gitu. Betul. Pocong nggak sih? Ya kan pocong memang suka di pohon pisang nggak sih? Iya kan? Iya, aku juga. Rumahnya. Pada mikirnya juga gitu kan waktu diceritain. Tapi katanya ada daun-daunnya gitu, ada ranting-rantingnya. Bener-bener menyerupai pohon pisang. Jadi itu waktu hari ketiga kan udah lihat pohon pisang, itu pulangnya jam berapa? Itu kita pulang jam 8 abis Isya, pokoknya abis sholat Isya berjamaah langsung cabut. Itu di situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Terus habis itu anak kita bilang, udah tahun depan kayaknya udah nggak bagus lagi nih kita kesini, udah disambut nggak baik gini sama penunggunya gitu. Sekarang kamu masih kerja di tempat itu? Masih. Dan masih ada kegiatan itu? Kejadiannya baru. Berarti masih ada Apa? untuk tahun depan dan tahun selanjutnya gitu? Kurang tahu sih, tapi kata ownernya nggak bakal ngadain di situ lagi. Karena udah kejadian parah sih kan. Kalau misalnya tahun lalu kan masih kesurupan aja, belum sampai nampakin diri gitu. Tahun ini tuh sampai bener-bener nampakin diri lebih dari dua sosok gitu udah. Iya, Udah parah sih kayaknya. pocong. Sama yang kuntilanak pas jalan nanjak. Itu sama yang pohon pisang. Pisang kayaknya pocong nggak sih harusnya? Tapi mungkin iya kan katanya tapi ada ininya kan, ada ranting. daunnya. Pocong kan bukannya cuma nyampe sini, kayak dia nggak akan gini kan. Tapi bisa jadi nggak sih dia kayak menyerupainya pohon pisang aja gitu. Iya mungkin ya. Cuman pemilihannya agak kurang gimana gitu kalau pohon pisang. Terus katanya kayak pohon pisang, bener. Kan pohon pisang kan kayak lebih kecil dari pohon lain gitu kan. Nah iya, katanya Tapi kayak pohon kakak pisang. sendiri nggak lihat? Aku kebetulan beda tenda. Wah, aku baru tahu loh kalau misalnya kayak di kantor gitu ada kayak itu gatheringnya yang gitu-gitu. Makanya aku juga baru kali ini sih ada gathering dari kantor yang ada juritnya. Biasanya kan sekolah-sekolah kan. Iya gitulah. Ya jadi pengalaman juga sih buat aku buat lebih jaga sikap kalau di tempat alam gitu kan.
buat pelajaran juga. Kalian kalau misalnya di alam gitu harus jaga sikap juga, jaga pantangan juga di situ, jangan dilanggar. Kan kayak kita mungkin ngelanggar pantangan yang nggak boleh masuk ke Gua Belanda tadi. Oh itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Itu udah dilarang sama yang punya tempatnya kan? Bener-bener dilarang. Itu pantangan banget katanya masuk ke situ. Tapi kita secara rame-rame lebih dari 100 orang kita masuk ke situ. Tapi pas di situ nggak ada apa-apa. Pas itu nggak ada kejadian apa-apa. Cuma ya gitu banyak yang nggak berani. Yes. Aku merinding loh waktu dia bilang dia ngelihatnya ngejar kuntilanak tapi ternyata dia merasa dia lagi dikejar kuntilanak. Ya, itu Sampai kayak sekarang nggak masuk akal. temen yang itu gimana kalau ditanyain tentang hal itu? Ya. Dia bingung juga. Ya mungkin bingung sih, soalnya aku nggak pernah ketemu lagi. Soalnya kan dia beda cabang gitu. Jadi dari cabang-cabang mana-mana kita gathering di satu tempat itu. Biasanya setiap tahun sih. Tapi semoga tahun depan nggak ke situ lagi. Tapi emang itu tempatnya di situ tuh emang hutan aja apa emang sering dipakai buat acara-acara kayak gitu sama kantor-kantor? Kayaknya sih jarang ya dipakai buat acara kayak gitu. Soalnya juga itu pas kita selesai emang sepi banget. Emang gak ada gitu. Buat tendanya aja tuh kita harus bawa sendiri, nyewa sendiri dari luar, bukan ada tempat penyewaan dari situ. Kebetulan ada hutan aja di situ dan ada tempatnya Iya. bisa buat duduk-duduknya ya. Tapi baru dari sekarang ini loh aku baru tahu setan pohon pisang dan ternyata serem juga. Iya. Iya kan? Coba bayangin kalau misal ada di situ, tiba-tiba di belakang tenda ada pohon pisang, padahal siangnya tuh nggak ada pohon sama sekali. Iya, mikirnya tadi malam tuh apa gitu. Pas malamnya mungkin akan kerasa kayak tenang-tenang aja gitu. Dia pasti ngerasa pagi-pagi, ya ampun gue tadi malam tenang-tenang aja nggak ada apa-apa, sangkain emang pohon, ternyata besokannya nggak ada. Kayak apa coba rasanya? Iya benar-benar. Wah jadi ini kisah yang menurut kakak paling epic ya. Iya yang sih. pernah kakak alamin ya. Tapi sebelumnya di kantor juga banyak sih kejadiannya. Tapi terkepanjangan durasinya. Emang yang di kantor apa? Kalau yang di kantor sekarang itu pernah ada temen aku, dia selalu datang pagi jam 8, terus di suatu hari, jadi tuh di kantor aku ada lemari yang nempel langsung sama tembok. Nah di situ, apa sih pintunya tuh kayak kaca kamar mandi, tau nggak? Yang blur-blur. Iya. Nah dari situ tuh dia ngelihat kayak ada bayangan orang dari dalam lemarinya. Pas dia perhatiin lagi, keluar katanya cewek setengah badan. Hah? Setengah badan ke atas apa? Iya setengah badan ke atas. Cewek setengah badan ke atas katanya keluar dari lemari itu, cuma keluar nongol terus mundur masuk lagi. Teriak dong dia. Bukan teriak lagi, dia udah kaku, udah nangis, dia nggak bisa benar-benar lari aja nggak bisa. Sampai akhirnya dia langsung nelpon security yang ada di bawah, dan itu kebetulan di lantai 3 dan lantai 2 itu gudang, lantai bawahnya itu ada kegiatan sih toko, tapi kalau misalnya pagi belum buka gitu kan. Jadi ya di atas tuh baru dia sendirian, bahkan di gedung itu tuh baru dia sendirian. Wah. Tapi kakak sendiri di kantor pernah ngalamin nggak? Aku pernah ngalamin pas kita, jadi tuh di kantor aku kantor, terus belakang itu ada dapur. Nah di dapur itu ada kamar, dan kamarnya pintunya juga sama kayak pintu kamar mandi gitu. Iya. Nah yang kebetulan ada aku lagi blur-blur piket gitu ya. yang blur. Kebetulan aku lagi piket belakang, jadwal piket berjamaah lah istilahnya. Jadwal piket berjamaah, aku lagi piket di belakang sendirian. Kalau malam tuh emang lampu dapur tuh cuma satu, lampu kuning gitu tau kan? Iya. Lampu yang samar-samar. Yes. Dan di situ aku ngeliat samar-samar dari dalam ada orang lewat ke arah kiri, sekelibat ke arah kiri. Terus temen aku masuk, maksudnya ke dapur juga mau bantu ngepel. Aku ngeliat lagi kedua kalinya, dia ke arah kanan, tapi temen aku ngeliat juga di situ ke arah kiri. Jadi kayak Jadi aku langsung tatap-tatapan kayak, lu lihat gitu, keluar. Kita langsung bilang gitu, keluar. lihatnya tuh bayangan atau kayak jalan gitu. Jalan, bener-bener jalan. Ada langkahnya gitu. Nggak ngelangkah, cuma kayak gini, terbang tapi bergelombang. Kayak ngayun. Tapi pintunya lumayan gede masalah, jadi kelihatan lah kalau itu. Bentuknya itu orang atau gimana? Orang biasa aja gitu. Tapi kayak orang, bukan orang pakai baju gitu, kayak bukan orang pakai baju, soalnya warnanya kayak warna kulit. Jadi semuanya kayak orang kulit. Dari kaca itu kelihatannya kayak warna kulit. Kalau penglihatan aku sih, aku nggak cerita lagi ke teman aku dia ngeliatnya kayak gimana. Pokoknya dia pas kita tatap-tatapan, kayaknya dia ngeliat deh. Terus dia bilang, ya bang ngeliat, dia ke arah kiri. Tapi aku sendiri ngeliatnya ke arah kanan. Emang dari awalnya juga kantornya suka membuat acara-acara mistis. Di kantornya juga ternyata ada banyak juga cerita mistisnya. Iya, bahkan aku mau nunjukin sesuatu di kantor lama aku, boleh nggak? Boleh, apa? Wah, apa nih?
Ini di kantor lama aku, kebetulan aku pindah ke kantor yang itu gara-gara kejadian ini. Ini nanti boleh ditampilin apa enggak? Boleh kalau mau ditampilin. Nih, Kita udah izin ya, tapi ini boleh, misalnya aman untuk ditampilin. aman karena ini nggak ada orangnya juga sih, cuma video pemandangan gitu, terus ada kayak suara terekam gitu. Ini di kantor posisinya. Iya, di rooftop. Siapa yang ketawa itu? Wah, merinding aku. Boleh ulang lagi nggak? Nih, Kan gue mah anaknya kecil. Siapa yang ketawa itu? Hah? Itu anak-anak ketawa. Kunci. Itu posisinya emang lagi masih ada orang atau enggak, itu udah penutupan toko. Kan sekarang tokonya kantornya udah diganti kan. Ini kantor lama aku dulu. Jadi emang suka ada cerita katanya kalau ada yang tidur di situ rep-repan, terus kalau misalnya naruh barang-barang di situ suka berantakan sendiri. Oh, keras banget loh. Biasanya kalau kayak gitu kan suaranya sedikit aja kan. Dia panjang terus keras banget. Dan bukan kayak suara orang. Kayak nggak berhenti gitu kan dia. Iya, kayak nggak ada narik napas ya. Kayak nggak ada narik nafasnya. Dan kayak apa ya? Kayak signature ketawanya Mbak itu masih kayak yang juga aku. wah gitu dulu gitu loh. Wah, itu setelah dengerin itu sadarnya pasti kejadian itu sadar berarti kan? Iya sadar, kan makanya dia langsung bilang siapa yang ketawa. Itu yang rekam siapa? Temen aku kebetulan satu divisi juga. Kakak di situ dengar? Aku kebetulan lagi di bawah itu, terus pas denger dia deg kan dia terakhirnya, kenapa kak? Kita pada ngomong gitu kan. Terus dia baru ceritain itu, kita langsung dikasih video ini. Wah, itu bener-bener apa ya? Biasanya setan itu kan kayak agak-agak malu-malu gitu kan ngeluarinnya gitu. Nandain kalau dia ada. Itu berani banget loh, itu gede banget. Dan sampai ke video itu kena lebih banget. berani temennya nggak sih? Aku udah lari itu, gitu kameranya. Gak ada cerita kayak, hey, siapa yang ketawa? Gak ada. Nggak ada. Terus kayak gini langsung lari. Iya kan, wah menarik. Berarti masih banyak nih cerita horor yang kakak Masih di sih kantor. sebenarnya. Wah, nanti kita Apalagi di bakal- kantor lama, kantor baru juga. Kan tadi setengahnya udah aku bilang kan, ini kantor lama aku yang ini tadi. Wah, kita harus dengar lagi ceritanya, tapi ini mungkin udah kepanjangan. Nanti kita Udah panggil kayaknya. lagi Kakak Putri ya. Terima kasih Kak Putri sudah menceritakan kisah-kisah menarik dan seram-seram ya. Yang terakhir sih lebih epic karena ada buktinya langsung. Iya, itu aku langsung kayak Merindingnya aku setengah badan gitu dari sini semuanya sini. wah, yaudah. Makasih ya Kak Putri udah mampir di channel kita. Nanti kalau misalnya kalian mau dengar cerita Kak Putri yang lebih horor-horor lagi, komen di bawah. Nanti kita undang lagi Kak Putri. Iya. Oke? Terima kasih Kak Putri. Dan jangan lupa untuk apa, Ras? Jangan lupa untuk like, comment,